Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Sapitri. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas dan jelas mengenai PPh Pasal 25, yaitu mekanisme angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan. Untuk yang pertama, apa itu PPh Pasal 25? PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak selama 1 tahun pajak. Perhitungan angsuran ini didasarkan pada PPh terutang tahun sebelumnya. Jadi PPh Pasal 25 ini merupakan angsuran pajak bulanan. Tujuannya untuk meringankan beban pajak agar tidak menumpuki akhir tahun. Next, ketentuan besar angsuran. Cara menentukan besarnya angsuran PPh 25 itu berdasarkan PPh terutang pada SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak pasal 21, 22, 23, dan pajak luar negeri pasal 24, kemudian hasilnya dibagi 12 bulan. Jadi, angka angsuran dihitung dari PPh terutang tahun lalu setelah dikurangi semua kredit pajak yang sudah dibayar. Selanjutnya, siapa yang menghitung PPh 25? Sistem self-assessment. Jadi, wajib pajak menghitung sendiri angsuran PPh 25. Namun, DJP dapat menetapkan besarnya angsuran pada kondisi tertentu. Jadi, di Indonesia ini menganut self-assessment sehingga wajib pajak menghitung sendiri. Tapi dalam kondisi tertentu, DJP yang menentukan angsurannya. DJP menetapkan angsuran jika wajib pajak memiliki kerugian penghasilan tidak teratur atau SPT disampaikan terlambat. Adanya pembetulan SPT yang membuat angsuran bertambah dan terjadinya perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak. Jika wajib pajak mengalami kerugian penghasilan tidak teratur atau menyampaikan SPT terlambat, maka DJP dapat menentukan angsurannya. Selanjutnya, tarif PPh 25. Sebenarnya tidak ada tarif PPh 25 karena bukan jenis pajak baru, tapi angsuran bulanan berdasarkan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan PPh 25 tahun lalu. Jadi PPh 25 ini tidak memiliki tarif khusus, yang dihitung adalah angsuran berdasarkan PPh terutang setelah dikurangi seluruh kredit pajak. Selanjutnya, rumus perhitungan. Jadi rumusnya sangat sederhana, yaitu PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak lalu dibagi dengan 12 bulan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh badan tahun 2024 Tuan A adalah sebesar 50 juta, maka perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sebagai berikut. PPh terutang pada tahun 2024 sebesar 50 juta, dikurangi dengan jumlah kredit pajak yaitu sebesar 35 juta, karena di sini ada pasal 21 sebesar 15 juta, pasal 22 10 juta, pasal 23 2.500.000 dan pasal 24 sebesar 7.500.000 dan jumlah kredit pajaknya itu sebesar 35 juta. Jadi selisihnya itu 50 juta dikurangi dengan 35 juta yaitu 15 juta. Jadi angsuran PPh 25 nya itu sebesar 1.250.000. Contoh soal berikutnya lagi, diketahui berikut data perusahaan PT Citra Niaga Jaya tahun 2025, jenis usaha distributor alat elektronik, omset bruto tahun 2024 itu sebesar 8 miliar, dan data fiskal tahun 2003 itu ada penghasilan neto fiskal sebesar 1 miliar 800 juta, kompensasi kerugian fiskal tahun lalu tidak ada. Jadi PKP-nya
sebesar 1.800.000.000 dan data pajak 2024 itu penghasilan bruto sebesar 8 miliar dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final yaitu sebesar 500 juta, PPh pasal 22 dari bendahara itu sebesar 15 juta, PPh pasal 23 atas jasa manajemen itu sebesar 12 juta dan PPh pasal dibayar luar negeri itu kosong. Selanjutnya ada tabel tarif pajak. Jika penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar, tarif pajaknya itu 50% dikalikan 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Jika penghasilan bruto dari 4,8 miliar hingga 50 miliar, tarif pajaknya itu 50% dikalikan 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas ditambah 22% dikalikan penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas. Dan jika lebih dari 50 miliar, tarif pajaknya itu 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Dan sini omset bruto 2024 itu sebesar 8 miliar. Batas omset yang dapat fasilitas yaitu 4,8 miliar. Proporsi PKP yang dapat fasilitas itu 4,8 dibagikan dengan 8 miliar sama dengan 0,6. Dan PKP total yang tadi itu ada sebesar 1.800.000.000 dan PKP yang dapat fasilitas 50% itu 1,8 miliar dikalikan dengan 0,6 hasilnya yaitu 1,08 miliar dan PKP yang tidak mendapatkan fasilitas itu 1,8 miliar dikurangi dengan 1,08 miliar hasilnya yaitu 720 juta. Dan hitung PPh terhutang tarif badan itu 22%, PKP yang mendapat tarif 50% dikalikan 22%, tarif efektifnya itu 11%, yaitu 1,08 miliar dikalikan dengan 11% sama dengan 118.800.000 rupiah. PKP yang tidak mendapat fasilitas tarifnya 22%, 720 juta dikalikan dengan 22% yaitu 158.400. Jadi total PPh badan berhutang pada tahun 2024 itu 118.800 ditambahkan dengan 158.400 sama dengan 277.200 dan PPh kurang bayarnya itu 277.200 dikurangi dengan 27 juta rupiah sama dengan 250.200.000 rupiah. Hitungan angsuran PPh pasal 25 per bulannya itu 250.200 dibagikan dengan 12 bulan yaitu 20.850.000 rupiah. Selanjutnya perbedaan pajak final dan pajak tidak final. Jadi untuk PPh final itu tidak digabungkan ke penghasilan lain, biaya tidak boleh dikurangkan, bukti potong tidak bisa jadi kredit pajak, dan diatur berdasarkan peraturan pemerintah atau keputusan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya PPh tidak final itu ada digabungkan dengan penghasilan lain, biaya boleh dikurangkan, bukti potong bisa menjadi kredit pajak, dan menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi perbedaannya itu terletak pada penggabungan penghasilan, pengakuan biaya, serta penggunaan bukti potong sebagai kredit pajak. Demikian penjelasan mengenai PPh pasal 25. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami mekanisme angsuran pajak penghasilan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.